Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alayan fa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. In kasaro yan kasiru in kisaron wa munkasaron fahuwa munkasirun wa dzaka munkasarun in kasir la tankasir munkasarun munkasarun. In faddo yang faddu in fidodon wa munfaddon fahuwa munfaddun wa dzaka munfaddun in faddo la tanfaddo munfaddun munfaddun. In qoda yang qodu in qiyadan wa munqadan fahuwa munqadun wa dzaka munqadun in qad la tanqad munqadun munqadun. In ma'ayan ma'u in biya'an wa munma'an fahuwa munma'un wa dzaka munma'un in ma'latan ma'mun ma'un munma'un. In jalayan jali in jilaan wa munjalan fahuwa munjalin wa dzaka munjalan in jali la tanjali munjalan munjalan. In baroyan bari in biroan wa munbaron fahuwa munbarin wa dzaka munbaron in bari la tanbari munbaron munbaron. In tofa'ayan tofi'u intifa'an wa muntofa'an fahuwa muntofi'un wa dzaka muntofa'un in tofi' la tantofi' muntofa'un muntofa'un. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini malam kita ngaji nggak nahwu ya, tapi kita baca Durratun Nasikhin. Durratun Nasikhin ini penting. Kenapa penting? Untuk meredam gejolak yang hawanya panas mulu. Ini kemarin ada kejadian bom, terus ada penembakan di Mabes Polri. Itu karena anti sama kitab Durratun Nasikhin. Kalau ngajinya sama kitab Durratun Nasikhin nggak bakalan seperti itu. Ya udah begitu kan, kemarin kita habis imtihan ya. Ya nanti tetap dibaca. Ini kan lagi masih repot ngechat. Jadi biar nggak tegang mulu lah. Ya gitu. Jadi Durratun Nasikhin itu pun dari bab pertama ini, Al-Majlisul Awal Fadilati Ramadan. Namun sebelumnya kita buka dulu dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kata diakan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif. Mudah-mudahan ilmunya manfaat kepada kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, khususan jami'ah Wali Songo wa khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila roh Mbah Hasyim Asy'ari Jombang wa ila roh Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo wa ila roh Yang Mas Siddiq Jember wa ila roh Mbah Soleh Tanggul wa khususan ila roh Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Mbah Selagah Pasuruan, Mbah Surgo Surgi Pasuruan, Mbah Yai Ali Maksum, Mbah Yai Bisri Mustafa, Mbah Yai Maimun Zubair Rembang, wa ila roh Kiai Abdullah Salam, Kiai Haji Sal Mahfud, Kiai Haji Abdullah Rifai Pati,
Wana khususon ilaro Kiai Arwani Kudus, Mbak Turehan Kudus, Mbak Makmun Kudus, semua kiai yang ada di Kudus, Mbak Ali, Mbak Fatoni, Dudawi, Biji ya. Kemudian Mbak Soleh Darat Semarang, Abu Yadimiyati Banten, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Abu Ajengan Khair Alfandi, kemudian Abah Anom Tasikmalaya, Kiai Haji Yusuf Taujiri Garut, Kang Ayub Cirebon, dan semua para kiai-kiai yang ada di Pulau Jawa, di Madura, yang ada di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan ilmunya manfaat kepada kita semua. Ala hadiniyah wa ala gununiyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Duratul Nasihin bab pertama, dalam arti kita awali dari bab puasa ya, maksudnya sebenarnya kan Duratul Nasihin belum selesai. Cuman kalau dalam Ta'limul Muta'allim, afdalul ilmi ilmul hal, sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal, ilmu yang kita hadapi. Kita mau masuk Ramadan, kita baca bab Ramadan supaya Ramadan biar berkesan. Jangan nanti Ramadan tidur mulu ya. Adi aja ke Ramadan tidur mulu. Oke Kong, disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisul awwalu fi fadilati syahri Ramadan. Bermula majlis yang pertama itu dalam menerangkan fadilah. Fadilah itu keutamaan atau kelebihan bulan Ramadan. Suratul Baqarati. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadana, ini cara mengi'rabnya ada beberapa pendapat. Kalau versi di sini mubtadaun, jadi syahrul Ramadana utawi bermula bulan Ramadan. Nah, lafadz syahrul Ramadan mubtadaun itu terkibnya sebagai mubtada. Khobaruhu, bermula khobarnya lafadz atau ayat syahrul Ramadan, ma ba'dahu, ma itu kalimat, ba'dahu yang setelah syahrul Ramadan. Jadi kalau ini penarkiban pertama, syahrul Ramadana mubtada, nanti syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an itu nanti sebagai khobar, hudal dan seterusnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, opsi yang kedua, au khobarun au khobaru mubtadain, atau itu sebagai khobarnya mubtada. Jadi syahrul Ramadan itu menjadi khobar, mubtadanya dibuang. Takdiruhu, yang bermula kira-kiranya mubtada mahdhuf, dzalikum syahrul Ramadan, yaitu lafaz dzalikum syahrul Ramadan. Dzalikum bermula itu semua, syahrul Ramadana itu bulan Ramadan. Yang kedua, jadi syahrul Ramadana tarkibnya sebagai khobar. Opsi yang ketiga, au badalun, atau itu sebagai badal, pengganti, minasyami, dari lafadz siam yang sebelumnya, kutiba alaikumus siam. Nanti saya tulis biar kalian belajar tarkib enak. Ala khadfil mudhof, atas membuang mudhof. Nah kalau lafadz syahrul Ramadan dijadikan badal dari lafadz asyam yang ada sebelumnya, ai kutiba alaikumus syamu,
siyamu syahri Ramadan, tegasnya diwajibkan alaikum atas kalian semua apa asyamu puasa, siyamu syahri Ramadana, yaitu puasa bulan Ramadan. Ini keren, ini walaupun ngajinya nggak nahu tapi kita mempraktekkan ilmu nahu. Diperhatikan, syahru Ramadhanalladzi unzila dan seterusnya ya. Ini yang fokus kan di sini. Syahru Ramadhanalladzi unzila. Nah, ini cara mentarkib. Pertama mubtada. Ini opsi pertama. Alladzi syahru Ramadhana itu khobar. Oke? Jelas ya? Opsi yang kedua, syahru Ramadan ini khobar. Khobar. Mubtada'nya dibuang. Kalau ditakdirkan zalikum. Nah, zalikum bermula itu semua. Ini mubtada. Nah, ini yang versi kedua. Oke? Versi yang ketiga badal dari lafadz asyam yang sebelumnya. Nah, terus bagaimana keterangannya? Kutiba alaikumus syiyam. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah itu kan syahru Ramadan. Nah, di sini ada lafadz syahru Ramadan. Berarti kan ini asalnya adalah siyamu syahri Ramadan, cuman siamnya dibuang. Akhirnya syahru menempati lafadz siam. Yang tadinya kalau ada siyamu dibaca syahri, kalau lafadz syami dibuang menjadi syahru, maka syahru Ramadhana menurut terkib yang ketiga sebagai badalnya lafadz asyam. Nah, cuman asyamnya dibuang, akhirnya syahru menempati syam. Yang tadinya harusnya dibaca syahri menjadi dibaca syahru. Jelas nih? Paham nih? Alah, kudu paham. Itu maksudnya. Wa quri'a dan dibaca apa lafadz syahru Ramadan bin nasbi dengan dibaca nasab. Ala idmari sumu atas mengira-ngirakan lafadz sumu. Puasalah siapa kalian semua syahra Ramadhana pada bulan Ramadan. Tuh. Itu opsi yang keempat. Ini gak usah saya tulis. Au ala annahu atau atas sesungguhnya lafadz syahru Ramadan maf'ulun. Oh, maf'ulu wa antasumu itu menjadi maf'ul bih-nya lafadz wa antasumu. Wa fihi dan itu pada pendapat annahu maf'ulu wa antasumu dhaifun bermula lemah. Nah, itu berapa itu? Tadi yang saya tulis Pak penulis udah 3. Sekarang dibaca nasab berarti 4. Dibaca nasab tapi menjadi maf'ulnya sumu kan. Sekarang yang kelima ya berarti kan 5 kan menjadi maf'ulnya wa antasu walaupun ini lemah. Ini yang keenam au badalun min ayyamim ma'dudat. Ayyamam ma'dudat asalnya. Atau badal sebagai pengganti min ayyamam ma'dudat kan syahrul Ramadan alladzi la'allakum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudat faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar dan seterusnya kan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'malun. Ta'lamun kan itu. Nah, atau lafaz syahrul Ramadan itu badal dari lafaz ayyamam ma'dudat. Wasyahru, dan bermula lafaz asyahru minas syuhrati, itu terambil dari masdar syuhrah. Wa Ramadhanu, dan bermula lafaz Ramadan, masdaru Ramadho, itu masdar dari fi'il madhi Ramadho. Maknanya Ramadho itu panas. Maknanya itu ada sudahnya, idah taroko, apabila terbakar apa sesuatu. Ramadan itu orang puasa itu panas apa enggak? Oh, panas, tenggorokannya kering, ya, badannya lemes. Maka bahasa orang kampung, puasa aja enggak kuat bawaku kuping. Ngerti enggak? Kuping kan nempel, bawanya tidur mulu, kan berarti bawa kuping aja enggak kuat. Puasa tadi ger puasa tidur mulu sama. Ilahi kepada Ramadan apa asyahru, lafaz syahru maksud disandarkan, dimudhofkan. Waju'ila, masih muter gak? Mbak kasih tahu Haji Bopon suruh matiin wifi nya gitu. Ini ada yang pakai ini, ada yang pakai wifi ya? Mati nih. Ini saya kok udah pakai kabel data ini. Waju'ila, dan dijadikan apa namanya, lafaz syahrul Ramadan alaman pada alam, nama, alaman pada alam atau nama. Wa muni'a, dan dicegah apa syahrul Ramadan minas sorfi, dari tanwin. Nah ini ala cirinya apa namanya, bahwasanya syahrul Ramadan itu isim ghairu sorif. Yang pertama alamiah, nama, wal alifi wal lami, dan alif dan lam, tambahan alif dan lam. Ramadan itu termasuk isim ghairu munsharif. Manek munsharifnya adalah pertama alamiah, maksudnya alamiah itu nama. Yang kedua apa? Ziyadah alif nun. Jadi Ramadan itu sama dengan Usman, maksudnya Usman isim ghairu munsharif gitu loh, isim yang tidak menerima tanwin. Oke, bisa dipahami nih. Sekarang kita lanjutkan. Kama muni'a dabbatun fibni dabbah alaman lil ghurab. Kama muni'a, sebagaimana dicegah dari tanwin. Kama muni'a, sebagaimana dicegah dari tanwin. Kama muni'a, sebagaimana dicegah dari tanwin. Apa lafaz dabbatun? Lafaz dabbatun fibni daya, itu ba ya apa ba? Iya ya, dayatu lafaz daya, fibni daya di dalam lafaz ibnu daya. Alaman karena sebagai alam nama, alaman karena sebagai nama. Masalah amat. Oh, lil ghurabi, terhadap gagak. Alasannya ibni dayah ghairu munsharif lil alamiyati, karena alamiah, maksudnya alamiah itu nama, lil alamiyati karena nama, wat ta'nisi, dan ta'nis muannas. Qaulu, dan bermula sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana, yaitu lafaz man shoma ramadhana. Fa'ala hadfil mudhof, maka atas membuang mudhof. Maksudnya membuang mudhof itu man shoma ramadhana, man shoma syahra ramadhan li amnil iltibasi, untuk amannya iltibas, kesamaran. Bener enggak Mas Alamat?
Di kayak masalah mat ah. Bener nggak nih? Apa wifi kali nggak jelas ya? Ya wes orang nggak jelas kabeh. Hehehe. Oke ya, itu maksudnya. Karena ini hujan suasananya nih. Aska ngapain kong? Wa innama sammauhu. Wa innama sammuhu, dan bahwasanya memberi nama siapa orang Arab hu pada Ramadan bidzalika dengan itu syahrul Ramadan imma lirtimadhihim, ada kalanya karena irtimat itu ya irtamado merasa sakitnya orang Arab. Imalir dari kata-kata ya romat, oh bukan rasa sakit lah, itu mah marot ya. Lirtimadhim karena panasnya orang Arab. Min harril ju, dari panasnya lapar. Orang lapar itu perutnya panas apa enggak? Panas. Ini kan kalian masih udah ada yang puasa. Ya mulai untuk puasa waqiah, ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi nanti harus diulang. Nanti kalau lu udah pada kesempatan ya sekali harus puasa 41 hari di luar bulan Ramadan. Begitulah emang kudu punya senjata santri mah. Puasa 41 hari ya teriak. Orang ada yang puasa dalailul khairat sampai 3 tahun, 7 tahun, 9 tahun, ada yang puasa terus. Santri emang kudu betah lapar gitu loh. Aulir timati dzunubi, atau terbakarnya dosa-dosa fihi di dalam Ramadan. Nah, itu alasannya. Kenapa sih Ramadan kok disebut dengan Ramadan? Romad itu maknanya secara harfiah panas. Oh, karena pertama orang Arab itu di dalam bulan Ramadan itu merasa panas dari perutnya, lapar dan haus, atos. Atos bahasa Arab. Kalau atos bahasa Sunda udah nggesnya. Kalau atos bahasa Jawa keras. Begitu kan kudu jelas. Ember cokot atos. Cokot. Ya cokot kan gigit bahasa Sunda. Cokot ambil bahasa Sunda, kalau bahasa Jawa gigit. Lah yang disuruh ngambil, suruh nyokot ember orang Jawa kan jawabnya atos. Atos itu keras, ribut. Ya enggak? Itu gara-gara kendala bahasa. Maka penting ngerti bahasa itu. Nabi Sulaiman yang ngerti bahasanya semut. Kan gitu kan? Auli wuku'ihi, atau karena terjadinya puasa saum ayyamar ramadhi, pada hari-hari yang panas. Maknanya ar-ramad ayil kharri, tegasnya hari yang panas, harun. Khinama naqalu, ketika menukil, menggubah siapa orang-orang Arab asma asyuhuri, pada nama-nama hari, nama-nama bulan, anil lughati, dari logat bahasa al-qadimati yang terdahulu. Itu keterangannya ada 3 alasan kenapa Ramadan disebut dengan Ramadan. Pertama, perut panas karena tenggorokan juga panas, karena haus, karena lapar. Kedua, karena itu terjadi juga pada hari-hari yang panas. Dan yang ketiga, Ramadan itulah dibakarnya dosa. Itu 3 alasan kenapa Ramadan. Nah kan nanti kalian bisa buat kultum. Ya, kalau saya mah kan di sini udah jadi makmum aja. Yang ceramah kan lu pada. Kan begitu kan. Keluar ya udah nggak pernah, sekarang saya mah udah males. Alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadana, alladzi itu bulan. Oh gitu. Kan ini kalau versi yang pertama khobar, ya kan? Syahrul Ramadana, bermula bulan Ramadan, alladzi itu bulan. Begitu loh. Kan berarti khobar. Selahnya alladzi unzila, yang diturunkan
fihi di dalam alladzi, di dalam bulan apa Al-Qur'anu, Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Sebenarnya kitab suci Al-Qur'an diturunkan itu bagaimana? Di dalam Ramadan apa inzaluhu, menurunkan Al-Qur'an. Awas, ada bahasa nih kaitannya ini. Ada bahasa nuzul, ada bahasa inzal, ada bahasa tanzil. Nah, ini gak usah keder. Nazala ya kan, yanzulu nuzul, turun. Anzala yunzilu inzal. Kan inzal berarti menurunkan. Nazzala yunazzilu tanzilan, tanzil. Nah, maka di sini peran daripada nahwu shorof itu sangat penting ya di sini. Nazzala alaikal kitab atau inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu anzalna. Ada yang nazala, turun. Loh kan gitu. Nah, itu akar katanya kan sama. Cuman mengikuti wazan apa itu akan mempengaruhi makna. Begitu kan? Wakana, dan ada apa dzalika itu ibtidaul inzal lailatul qadri, itu pada malam qadar, malam yang mulia. Kalau bahasa kita salah kaprah, malam lailatul qadar. Lailatul itu malam apa bukan? Malam. Ada lailatul malam juga, malam lailatul qadar itu sama aja orang Jawa ngomong pitik ayam malas. Nah, pitik ya ayam ya pitik ya. Nah, ini kan ntar malam lailatul qadar ya. Nah, iya, namanya lailatul udah malam, jelas itu ya. Nah, itu salah kah? Nah, udah nggak apa-apa, orang udah salah kaprah udah kata apa. Unzila, atau diturunkan apa Al-Qur'an fihi, di dalam bulan Ramadan, jumlatan, dengan sekaligus. Artinya yang benar, jumlatan, dengan sekaligus diturunkan. Unzila, nah itu ta'aluknya ila kepada unzila, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Nah, Allah turunkan melalui malaikat Jibril dari Baitul Izzah ke sama'id dunya, blek sekaligus. Summa nuzila, kemudian diturunkan. Nah, itu nuzila menjadi nuzul kan. Nazala kalau mabni mazhul kan, nuzila kan jadinya nuzul. Summa nuzila, kemudian diturunkan apa Al-Qur'an, munajjaman, hale berangsur-angsur, ilal ardi, ke bumi, yaitu ke Nabi Muhammad, berupa wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Loh. Unzila, atau diturunkan fi sya'nihi, dalam keadaannya bulan Ramadan, apa Al-Qur'an, Qur'an, wahwa, dan bermula unzila fi sya'nil Qur'an qauluhu ta'ala, itu maknanya firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumus syiyam, kutiba diwajibkan, alaikum atas, diwajibkan, alaikum atas kalian semua, itu ta'aluknya alaikum. Apa asyamu, puasa. Wa anin nabi, dan diriwayatkan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, nuzilat, diturunkan apa suhufu Ibrahim, suhufnya Nabi Ibrahim. Nah, ini suhuf, dalam istilah itu ada namanya kitab, tapi ada istilah suhuf. Kitab ini cuman ada 4, suhuf berapa? Ada 114 suhuf mah. Nah, ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya, suhuf diturunkan juga sama-sama dari Allah kepada para nabi. Perbedaannya, kalau kitab wajib diketahui, wajib diajarkan kepada umatnya. Kalau suhuf
itu adalah untuk diamalkan oleh nabi tersebut. Jelas itu. Maka kan suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Musa mempunyai kitab juga. Kitabnya Nabi Musa apa? Taurat. Tapi selain kitab Taurat, Nabi Musa juga mempunyai suhuf. Nah, itu Ten Commandment. Mau tanya sama Umi sama Santi, Jana ngantuk ya? Alah ngantuk mulu lu. Ya, Ten Commandment itu berlaku juga sampai sekarang. Bahkan di umat Islam pun berlaku. Ten Commandment itu 10 perintah. Itu selain Taurat. Lu ngelihat kitab Taurat aja nggak ngerti. Ya, Zabur ada kan? Kan kitab Allah juga. Nah, semuanya itu larangan membunuh, larangan macam-macam, berzina, larangan. Nah, yang nggak berlaku untuk umat Islam hanya Sabat saja, mensucikan hari Sabtu. Itu suhufnya Nabi Musa. Oh, itu suhuf. Perbedaannya, jadi ada persamaannya, ada juga berbeda. Sama aja Nabi dengan Rasul, ada persamaannya, sama-sama diutus oleh Allah. Tapi ada perbedaan. Kalau Nabi tidak wajib mendakwahkan ajarannya ke umatnya, tapi kalau Rasul wajib menyampaikan. Loh, kan itu. Ini kaitannya suhuf. Nazalat turun apa suhufu Ibrahim, suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam, awwala lailatin pada awalnya malam, min Ramadhana dari bulan Ramadan. Nah, suhufnya Nabi Ibrahim itu turun pada malam pertama di bulan Ramadan. Wa unzilat, dan diturunkan apa at-Tauratu, kitab Taurat. Kitab Taurat itu tadi punya siapa? Nabi Musa. Terusnya apa itu? Ngetes saya mah. Apa San? Terusnya apa itu? Bacanya. Wow, zilat itu benar saya pikir baca lastu lagi. Ya, lisitin apa lisetan? Orang ke saya lisitin untuk 6 hari min Ramadhana dari bulan Ramadan. Nah, kalau suhufnya Nabi Ibrahim turun itu tanggal pertama awal Ramadan, kitab Taurat turun hari ke-6 di bulan Ramadan. Wal Injilu, dan turun apa Injil. Lu Injil kita nggak boleh maki-maki Injil, bakar Injil pun nggak boleh. Jelas itu. Siapa bilang diperbolehkan? Nggak boleh. Taurat ya kitabnya Allah, Injil ya kitabnya Allah, Al-Quran ya kitabnya Allah. Nggak boleh kita maki-maki Injil. Begitu. Tapi Pak, sekarang ada Injil bahasa Arab. Ya dari dulu ada. Injil yang ada di Timur Tengah, di Mesir, di Palestina, ya Injilnya ya bahasa Arab. Itu bukan kristenisasi Pak, kristenisasi palalu itu. Ngerti maksudnya? Menjadi orang itu jangan gaptekan. Maka ini didengarkan, banyak sekali korban-korban anak-anak milenial nih, korban-korban cuci otak, ghazwul fikri. Itu adalah karena tidak pernah mau belajar sama orang-orang Nahdlatul Ulama. Anti. Ngerti? Lihat baju Banser udah anti banget. Lembok belajar bersama-sama, duduk bareng-bareng. Maka tadi dalam mukadimah saya katakan, orang yang membaca kitab Durratun Nasihin pasti tidak terlibat dengan teroris. Udah pasti itu, bisa dipastikan, itu jelas itu. Tapi orang-orang yang pada ibaratnya keras-keras seperti itu pasti menolak keberadaan kitab Durratun Nasihin. Itu udah pasti. Loh. Nah, Injil Allah turunkan di salasa asrota. Nah, itu bacanya begitu. Walaupun ada lam huruf jer, karena adat murokab itu mabni fathah keduanya.
li thalatha asyrota pada malam 13. Wazaburu dan diturunkan apa kitab Zabur li thamaniya asyrota pada malam 18 min Ramadhana dari bulan Ramadan. Wal Qur'anu dan diturunkan apa kitab Al-Qur'an li arba'in wa isrina li arba'in untuk hari keempat wa isrina dan 20 berarti 24. Kalau versi di sini Quran Allah turunkan itu malam ke-24 bulan Ramadan titik. Wal mausulu dan bermula isi mausul. Nah itu loh, ini loh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ini kan isi mausul. Oke? Wal mausulu dan bermula isi mausul yaitu lafaz alladzi. Ntar lu keder lagi. Mana sih isi mausul? Lu cari-cari. Ya alladzi itu. Itu maksudnya. Bisilati dengan selahnya mausul yaitu lafaz unzila. Khobarul mubtada'i itu sebagai khobarnya mubtada. Kalau versi yang pertama. Au sifatuhu atau sifatnya mana tadi? Wal mausul bi khobarul mubtada'i. Au sifatu atau sifatnya mubtada. Wal khobaru dan bermula khobarnya itu famau syahida minkum syahra fal ayat berikutnya. Jadi boleh juga lafaz alladzi itu menjadi sifat, menjadi khobar. Sifat bisa menjadi khobar juga bisa. Loh gitu loh. Faman syahida yaitu lafaz khobarnya itu faman syahida. Wal fa'u dan bermula fa'nya faman syahida liwasfil mubtada'i itu untuk mensifati mubtada bima dengan kalimat tadhammana yang menyimpan apa makna syarti pada makna syarat. Jadi faman syahida itu fa'nya adalah fa untuk apa menjadi jawab terhadap kalimat yang di dalamnya menyimpan makna syarat. Wafihi isyarun. Wafi dan itu dalam ayat alladzi unzila fil Quran. Isyarun bermula memberitahu bi annal inzala dengan sesungguhnya menurunkan Al-Quran fihi di dalam bulan Ramadan sababuh tisasihi itu menjadi sebab kekhususannya Ramadan biwujubis saumi dengan wajibnya puasa fihi di dalam Ramadan. Nah, ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran di dalam ayat itu bi annal inzala fihi Allah menurunkan kitab-kitab suci pada bulan Ramadan itu adalah menjadi sebab dikhususkannya bulan Ramadan tadi dengan diwajibkannya puasa. Lah terus kenapa Quran itu diturunkan? Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Hudan kalau versi dalam syarah halun minal Qur'ani. Hudan hale sebagai petunjuk. Nah itu halun lafaz ujungnya itu sebagai hal minal Qur'ani dari lafaz Al-Quran. Quran ini diturunkan sebagai Quran diturunkan sebagai. Lah kalau petunjuknya nggak dibaca orang itu paham apa enggak? Kita hidup di dunia, kaitannya ibadah, kaitannya muamalah dengan sesama manusia, kaitannya jual beli, sewa menyewa, gade menggade, simpen pinjam, hidup bergaul antara satu dengan yang lainnya. Nggak boleh saling ngata-ngatain, nggak boleh ribut melulu. Oh, Pak Ijal ribut mulu. Lu kan ribut mulu orangnya. Ya. Ya, iya apa enggak? Nggak boleh. Ngerti maksudnya? Lu nggak pernah baca Quran kalau ribut mulu.
Nggak pernah baca Quran kan? Ya pernah, apa lagi sholat Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim amin, Al-Fatihah doang lu baca. Jelas itu. Maka Al-Quran kudu dibaca. Setelah dibaca dengan benar dipahami. Setelah dipahami diamalkan. Itu hudan. Al-Quran menjadi sebab jalan petunjuk. Ini Al-Quran malah ditulis rapi, ya enggak, di tembok-tembok dibuat pajangan doang. Lu ya apa enggak? Noh, ada kaligrafi. Wah, cakep. Nulisnya pakai tinta emas. Dibaca kagak, dia marin kagak. Yang ada Quran malah melaknat. Rubba qori, ya ada orang yang baca gitu. Orang yang baca Quran dilaknat sama Quran banyak kan. Rubba qori'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Quran, tapi justru malah Qurannya Lu kenapa melaknat? Ya isinya Al-Quran, perintahnya Al-Quran nggak diamalkan, perintahnya Al-Quran nggak dijalankan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, atau ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah kan itu, pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Sama lingkungan jorok, ya enggak, habis kencing enggak mau nyiram, habis berak enggak mau nyiram, siapa semuanya aska. Lah iya kan? Nah itu orang yang baca Quran seperti itu akan dilaknat oleh Allah, oleh Quran itu sendiri. Tuh. Itu pertama, hudal linnasi. Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk hidayah. Hidayah dengan hudan itu kan ya akar katanya sama. Bukan hanya hudan, tapi wabayinatin. Dan hale sebagai penjelas. Itu jamak mu'anats salim, mulhaq jamak mu'anats salim. Quran sebagai penjelas. Itu siapa namanya? Salsa ya? Ya, penjelas. Jangan ngamen ondel-ondel mulu lu. Ngerti? Jangan kelayaban mulu lu. Dipertegas. Itu lampu mati pada diem aja lu. Enggak diputer. Batuk mulu nih. Ngopi kali. Qurannya dibaca, Qurannya diterus, ya kan? Baru jelas mana halal, mana haram. Jangan ngomong tinggi-tinggi dulu. Syariatnya aja belum beres, ya enggak? Udah bicara tasawuf, tak sanggup jadinya. Jelas. Kok kita dari dasar syariat yang benar. Bagaimana cara toharoh yang benar. Kan gitu. Ayatnya udah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jelas. Teknis cara wudu dijelaskan oleh Nabi. Syariatnya benar. Wudunya benar. Ya enggak? Dijaga apa itu mubtilatul wudu. Sunah-sunahnya wudu apa? Baru sholatnya benar. Makanya yang penting Pak. Yang penting ikhlas. Ya kan, yang penting kan hatinya. Oke. Kalau memang yang penting hatinya, berarti kan kulit enggak penting. Ntar saya seduhin kopi, saya gelasin. Saya sebar di ubin. Lo kalau minum jilatin itu kopi di ubin. Mau begitu? Loh, gelas itu penting apa enggak? Lo kan gelas cuma wadah. Yang mau diminum kan kopinya. Kan bukan berarti peran gelas enggak penting kan? Itu syariat. Jelas kan? Kadang-kadang sholat tonggang-tonggeng doang. Iya namanya sholat tonggang-tonggeng. Kalau disetrap tuh diri. Enggak tonggang-tonggeng, ngerti? Dibantah begitu aja lu kalah sama orang-orang kebatinan. Ya kalau emang perlu dibantah, bantah. Takut banget emang sama dukun ya. Jelas gak maksudnya? Percuma lu tong, sholat tonggang-tonggeng. Weh kong dukun. Kalau sholat gak tonggang-tonggeng, emang engkong. Tapak ngejegek mulu ya. Itu mah arca namanya.
Lu harus berani bantah begitu. Karena sholat itu ada gerakan-gerakan yang diikuti, jelas. Begitu maksudnya. Itu bayinat, Quran sebagai penjelas, minal huda dari petunjuk, wal furqani dan pembeda. Lafadz hudan wa bayinat itu halun, itu terkibnya sebagai hal, minal Qur'ani dari sohibul hal, yaitu lafadz Al-Quran. Ai unzila tegesa diturunkan apa Al-Quran fihi di bulan Ramadan. Wahua dan bermula Al-Quran hidayatullahi, itu hidayatullah, petunjuknya Allah, linnasi terhadap umat manusia, bi'ijazihi dengan bisa melemahkannya Al-Quran pada musuh-musuhnya, itu ijaz, mukjizat. Quran sampai detik ini itu kan udah 15 abad nantang, ya, nantang. Ini menunjukkan Al-Quran ini sebagai mukjizatnya Nabi. Quran itu bukan karangan Nabi, walaupun ada orang-orang orientalis yang tidak senang sama Al-Quran, mengatakan Quran itu karangan Nabi Muhammad, ada. Tapi udah dibuktikan oleh Al-Quran itu sendiri. Dalam awal-awal Al-Baqarah itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu dari Al-Quran yang kami turunkan kepada hambaku Nabi Muhammad, kan gitu kan, fa'tu bi suratim min mithlih, buatlah satu surat yang paling pendek sekalipun yang bisa menandingi, yang bisa menyamai Al-Quran. Lu gak sanggup, wad'u syuhada'akum, ajak teman-temanmu selain Allah min dunillah. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Kalau memang kalian tidak mampu dan kalian tidak akan pernah mampu, maka takutlah kamu pada neraka. Adik ngantuk, oh ya enggak, engkong lagi cerita bodoh amat, ditinggal tidur ya enggak? Habis tidur lagi, bangun sahur, tidur lagi, ya. Ada bahasa urip nih, lah iya kan? Ini kaitannya Quran. Dari dulu itu mukjizat, ijaz itu dengan mukjizat. Quran bisa melemahkan musuh-musuhnya. Silahkan kalau kalian ragu, bikin Quran. Dulu pada zaman Nabi, akhirnya Nabi meninggal lah. Setelah Nabi meninggal, ada namanya Musailamah, karena dia penipu, pembohong, mendapat gelar Al-Kadzab. Itu Musailamah Al-Kadzab. Itu ngarang surat Al-Quran. Itu untuk nandingi surat Fil. Banyak, ya enggak? Surat Fil itu Al-Fil, Mal-Fil, Lahudana Buntawil. Nah, kalau lu gak ngerti, sangkanya surat Al-Fil. Kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran. Tuh, ini kan kalau dalam ilmu balaghah kayak saja, ya kan? Tapi Quran bukan semata-mata saja, bukan semata-mata itu, enggak mengandung, tapi bukan itu. Bahkan syair aja Nabi Muhammad enggak boleh kan? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah, iya kan? Tetap. Tapi Al-Quran bisa mengalahkan bahasa-bahasa, syair-syairnya, sajak-sajaknya orang-orang jahiliyah. Oh, yang namanya siapa itu, Al-Mutanabbi, itu penyair hebat, penyair jahiliyah hebat. Itu kalah. Nah, Musailamah, kembali ke Musailamah Al-Kadzab. Dia mengarang Al-Fil, Mal-Fil, Lahudana Buntawil, gajah. Tahukah kamu gajah? Gajah adalah binatang Lahudana Buntawil yang mempunyai ekor yang panjang. Lah,
untuk menandingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, jauh. Itu mengandung kisah surah Al-Fil. Loh, alam taro, apakah kamu tidak melihat kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu memperlakukan bi ashabil fil, dengan para orang-orang yang menunggang gajah, yaitu Raja Abraha dan pasukannya datang dari Son'a, datang dari Yaman untuk menyerang Ka'bah, mengandung nilai historis. Itu jelas gak? Kenapa? Karena Raja Abraha marah. Raja Abraha ini bangun apa kayak Ka'bah untuk nandingi Baitullah yang ada di Mekah, terbuat dari emas. Orang-orang haji yang tadinya ke Mekah mau diarahkan ke Son'a di wilayah Yaman. Wah, akhirnya ada orang Arab yang tidak terima, datang ke Son'a, diberakin itu Ka'bah. Yang marah Raja Abraha, datang bawa pasukannya. Kan begitu. Ini kan menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Lah terus akhirnya apa yang terjadi? Kakeknya Nabi Muhammad itu puyeng, dikasih tahu oleh pasukannya sebelum ini, ayo warga Mekah dan sekitarnya amankan, minggir, ini mau diserang Ka'bah. Benar, ini kata-kata yang keren dari Sayyid Abdul Muthalib. Nangis kalau ini mah. Kakeknya baginda Nabi, diselamatkan unta-untanya, diselamatkan ternak-ternaknya, karena ini adalah punyaku. Tapi Ka'bah saya biarkan, karena Ka'bah mempunyai Tuhan yang menjaganya. Ini bentuk tawakal yang luar biasa dari kakeknya baginda Nabi, yaitu Sayyid Abdul Muthalib. Pamannya Nabi siapa? Abdul Muthalib pamannya Nabi. Abu Thalib, ya benar, Sayyid Abdul Muthalib. Kalau pamannya kan Abu toh. Lah yang terjadi seperti itu, dihancurkan dengan apa? Nggak bisa. Nah, itu surah Al-Fil. Ini sebagai pembanding. Maka coba nih perhatikan kalian yang udah pada belajar baca itu, pada bisa beli juga Al-Itqan. Al-Itqan ini ada dua. Ada Al-Itqan fi adabi hamalatil Quran, ya. Ini saya tulis. Lu beli baca sendiri. Ini dua kitab Al-Itqan. Al-Itqan fi adabi hamalatil Quran. Ini keren kitabnya. Ini karya Imam Asyuyuti. Ada juga Al-Itqan tapi fi ulumil Quran. Ini karangan Syekh Ali As-Sabuni. Ini kiai yang belum lama meninggal. Lu beli yang ini dulu aja dulu. Ini kitab tua. Di situ luar biasa bagaimana Quran sebagai sanggahan terhadap syair-syair zaman jahiliyah, bahkan sebelum ada Islam itu sendiri. Keren sebenarnya. Nah, di situ kalau pengen melihat kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa, dari sisi bahasa aja nggak ada yang sanggup menandingi. Belum lagi dari sisi isi. Konten Al-Quran itu mengandung konten-konten akhirat. Bahkan Iqra'ul Quran fa inna li'anna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Ini rumusnya, diperhatikan. Bacalah kalian semua akan Al-Quran, karena dalam Al-Quran terdapat ilmu-ilmu orang-orang terdahulu wal akhirin, dan orang-orang ilmu yang paling modern sekalipun itu nanti akan selaras dengan pemahaman Al-Quran. Tuh, coba kaitannya nanti saya baca lagi Tafsir Yasin Hamamizadah. Lu beli dari sekarang. Nah, ini hampir wajib saya baca. Tafsir Hamamizadah, ya. Dalam tafsir Yasin, dalam surat Yasin aja lah.
Kan ada ayat wasyamsu tajri limustaqorril laha. Kan gitu. Diperhatikan. Ini kan menjadi masalah besar. Ada seorang tokoh namanya Galileo yang terkenal. Itu kan berpendapat dalam Al-Qur'an, dalam ilmu apa namanya? Ilmu bumi. Matahari kan berjalannya matahari kan dari timur ke selatan. Ini matahari kemana nih? Ini bulan apa nih? Kan gitu kan? Kalau ini pihak gereja itu berpendapat matahari yang berjalan. Galileo mengatakan bukan, yang berjalan adalah bumi. Karena putarannya saking cepatnya seolah-olah matahari yang berjalan, kan begitu. Lah kalau kita lihat kan seolah-olah matahari jalan. Jalannya matahari bukan dari terbitnya dari timur, bukan seperti itu kan pemahamannya. Tapi yang ada adalah bumi lah yang mengitari matahari, kan begitu. Nah, Galileo, itu kan kaitannya ayat wasamsu tajri limustaqorril laha. Apa namanya? Matahari ini berjalan sesuai dengan garis edarnya. Kan begitu kan? Nah, berjalannya matahari melalui garis edarnya yaitu dalam manzilahnya matahari. Bukan berarti matahari jalan mengelilingi bumi, enggak. Nah, ini menandakan Quran itu sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, bahkan yang paling mutakhir sekalipun Al-Quran itu selalu selaras. Maka nggak boleh santri itu meninggalkan deres membaca Quran, nggak boleh, harus dibaca. Karena inspirasi ilmu baru itu selalu muncul. Saya waktu tahun 92, lu belum lahir pada. Ya, itu lagi perang Bosnia Herzegovina dan Serbia. Itu presiden Bosnia itu waktu itu mengadakan pertemuan minta dukungan termasuk ke Indonesia. Dia keliling dunia, salah satunya diperhatikan nih, salah satunya di Indonesia, dan waktu itu diadakan di tim Taman Ismail Marzuki. Itu banyak penyair besar. Sewaktu itu saya masih kuliah. Itu ada Gusmus, ada MH Ainun Najib, ada W.S. Rendra, Ramadan KH, macam-macam. Nah, di antaranya beliau menyampaikan pakai bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan, bacalah Quran, read the Holy Quran, kan gitu. Kamu baca Quran 2 kali aja, satu surat, tapi dibaca 2 kali, bacanya dijiwai, diilhami. Itu inspirasi yang muncul akan beda dengan bacaan yang pertama. Ini menandakan Quran ini selalu memberi inspirasi baru. Maka nggak boleh, jangan kalian malah baca mantra mengalahkan baca Al-Quran. Wilaheng umpamanya apalah, sun amatek aji segoro geni, sun siramaken aska kebakar, umpamanya baca Qurannya kagak. Udah menjadikan baca Quran. Perempuan lagi halangan baca selawat. Jadi benar-benar diperhatikan, kasih porsi yang benar. Baca Quran dikasih porsi yang pas, deresnya juga dikasih porsi yang pas, manfaat barokah ilmunya. Ini bisa dipahami nih, kan gitu kan? Nah, ini ilmu sebagai praktikum, bukan ilmu secara teoritis. Maka kalau bisa dari sekarang kalian udah nyicil baca Quran. Itu 1 hari paling enggak 1 juz lah. Caranya bagaimana, waktunya bagaimana, harus ada cara. Perlu diapalin. Loh begitu loh. Jelas itu kan? Nah, surat yang penting bukan berarti yang lainnya enggak penting, semuanya penting. Tapi ada skala prioritas. Kalau kaitannya ayat-ayat hukum harus kalian hafal.
Jadi nggak kelabakan. Santri nggak punya hafalan. Santri nggak memahami bahasa Quran ya ribet. Itu maksudnya. Oke. Wa ayatin wadihatin, dan ayat-ayat wadihatin yang jelas. Mimma, nyatanya dari perkara. Yahdi, yang memberi petunjuk apa ma ilal haqqi, kepada kebenaran. Wa yufarriqu, dan membedakan apa Al-Qur'an, bainahu, antara yang al-haq, wa bainal batili, dan antara perkara-perkara yang batil. Bima, dengan keterangan, fihi, yang itu tetap di dalam ma, minal, awas, minal hikami, itu zamannya hikmah, hikam. Minal hikami, nyatanya dari hikmah. Nah, hikmah itu ada juga yang mengartikan filsafat, ada yang mengartikan ya hikmah. Hikmah itu ilmu tapi melalui proses proses perjalanan. Orang-orang tertentu yang mempunyai hikmah. Maka faman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, maka ia telah diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah khairan katsira. Melihat orang berat datang. Itu orang-orang tertentu, kiai-kiai tertentu itu udah melihat. Nanti mukanya walaupun sama, kalau dilihat sekilas mata kan sama-sama manusia. Tapi ada manusia yang mukanya serigala, ada mukanya Sri Waras, ada yang Sri gila beneran ya, ada yang mukanya babi, ada yang mukanya bersinar. Kok bisa begitu? Oh, ini karakter orang rakus. Oh, ini karakter orang jahat. Oh, ini karakter hikmah. Kan gitu kan. Nah, orang yang memahami Al-Quran, Allah kasih nur, bisa membedakan seperti itu. Ada nur aja orangnya wajahnya gelap melulu. Mana orangnya? Ya, nah itu kan. Itu hikam. Wal ahkami, nah itu, dan hukum-hukum. Jadi hukum, ada jamaknya ahkam. Kalau hikmah jamaknya hikam. Qadhi Baidawi. Udah itu kan bayi mukadimah. Satu inilah. Ruwaya diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu annahu, apa yang ruwaya, annahu sungguhnya Nabi, annahu sungguhnya Abu Hurairah, qala itu berkata, siapa Abu Hurairah? Berkatanya Abu Hurairah begini. Qala alaihi salatu wassalam. Qala telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Rohima anfu rajulin. Rohima, kalau bahasa Betawinya gerumung, kalau bahasa Jawanya geruwung. Lo ngerti gerumung nggak? Ininya hilang, hidung ya hilang. Kalau ngomong ngerti kak? Ini loh, ininya hidung ini hilang. Itu kalau bahasa Jawanya geruwung. Kalau bahasa Betawinya gerumung. Kalau bahasa Sunda naon? Dodol siap mah. Naon nah? Lu orang Sunda yang nggak ngerti bahasa Sunda. Mun aya jalmi nu hidungnya eta namina naon? Hirung. Ngirung. Modern ngirung. Cenah ngirung ta? Sok. Ngirung. Lah ngirung sama irung bahasa Jawa itu. Itu gerumung, ininya hilang. Gitu loh, ngerti? Ini mah irung. Ya bahasa Jawa juga irung. Cuman irungnya hilang. Itu namanya gruwung. Kalau bahasa Betawinya gerumung. Oke? Maknanya orang itu gerumung, ay lahiqahu dhullun wa haqaratun. Tegasnya lahiqa menjumpai pada rajul apa dhullun, hina, wa haqaratun, dan tegasnya ya hina. Dzukir itu disebut siapa saya Nabi, nama Nabi. Ingdau di sisi rajul, walam yusalli alayya, walam yusalli, dan tidak membaca sholawat siapa rajul alayya atasku.
Oh, orang yang merugi pertama, orang yang namaku disebut kata Nabi, kemudian orang tadi tidak membaca sholawat kepada itu rugi pertama. Yang kedua, warohima dan gerumung atau gampangnya rugi. Apaan furajulin, hidungnya seorang laki-laki, ingdahu yang itu tetap di sisi rojul, abawahu bermula kedua orang tuanya rojul, ibu bapaknya, au ahaduhuma atau salah satu abawahu, falam ya'mal maka tidak berbuat siapa man fi haqqihima dalam hak keduanya abawahu amalan pada satu amal, yadkhulu yang masuk siapa rojul bisa babi dengan sebab amal al jannata pada surga. Perhatikan. Yang kedua, orang yang merugi, orang yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satunya. Alia dengerin, semuanya dengerin. Ini kaitannya berbakti kepada orang tua. Orang tua itu kan surga kita, iya kan? Mestinya orang tua, baik dua-duanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, itu adalah jalan untuk mengantarkan kita masuk surga. Jelas? Kita bakti sama orang tua, taat sama orang tua kan? Kan berarti jalan mengantarkan surga. Sekarang teroris geblek. Gebleknya bagaimana? Jalan ke surga itu melalui gereja semuanya. Nah, buktinya ngebom melalui gereja. Loh ya apa enggak? Artinya kan gereja jalan untuk menuju surga. Bahkan teroris sekalipun kan geblek namanya. Jelas ya? Kita jalan untuk menuju surga itu bisa pertama melalui tadi berselawat kepada Nabi. Kedua melalui kedua orang tua kita atau salah satunya. Salah satunya kalau memang ya masih hidup, maka kita taat, kita bakti, kita takzim. Bahkan ketika awas loh, orang tua kalau udah pikun itu nyebelin. Udah sarapan katanya belum sarapan. Dasar punya anak sambil geledek, ketahuan orang tua belum sarapan. Padahal piringnya yang dibuat makan aja belum dicuci. Jelas gak maksudnya? Nah, ini tantangan buat kita. Maka kita bakti kepada orang tua itu sama dengan kita menorehkan amal untuk menuju surga. Jangan disia-siakan. Apalagi kemarin di mana itu? Jawa Timur itu, di Malang apa di mana? Gara-gara minta duit 3 juta dibunuh orang bapaknya itu. Naudzubillah itu. Wah, itu mah udah neraka aja udah kalau gak mentobat. Dengar Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini bahkan belum pernah ketemu Nabi, tapi gendong ibunya jauh lah dari Yaman itu sampai ke Mekah untuk ibadah haji. Termasuk orang yang diijabah doanya. Bahkan Nabi wanti-wanti kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau ketemu sama Uwais Al-Qarni minta doa, karena doanya mustajab. Itu karena takzimnya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Nah, orang masih mempunyai orang tua, kemudian orang tua tadi tidak dimuliakan, itu termasuk orang yang rugi. Yaitu dalam bahasa Nabi, roghima anfurajul, orang yang hidungnya gerumung. Yang ketiga yang sesuai dengan konteks, waroghima dan gerumung anfurajulin, hidungnya seorang laki-laki. Dakhola yang masuk siapa rojul alai atas, dakhola yang masuk alai atas rojul apa Ramadhanu, bulan Ramadan. Watama dan sampai selesai apa Ramadhanu, bulan Ramadan. Qabla ayu faro, sebelum bahwa diampuni siapa lau bagi rojul. Orang laki-laki yang ketiga yang rugi adalah seperempuan kok sama. Itu namanya mimba bitaglib. Nah jelas ini. Woi, bukan berarti itu kan laki-laki pak. Kita anak cewek pak, nggak disebut sama Nabi pak, aman kita. Perempuan nggak disebut juga sama saja.
itu namanya mimbabi taglib dalam ilmu balaghah. Sama aja asya as-saubu kemarin itu dalam yu'minukumul harro, pakaian itu memberi keselamatan kalian dari kepanasan, termasuk kedinginan. Ya panas sama dinginnya sama aja, nggak disebut, itu taglib gitu loh. Orang yang menjumpai Ramadan ini nanti seterusnya ada. Ramadan itu kan ibaratnya bulan kawah candra di muka, diampuni segala salah-salah dan dosa. Lah kok orang tadi nggak memanfaatkan bulan Ramadan untuk ibadah? Nah ini ilmu hal namanya. Ini kritik buat kita. Jangan masuk bulan Ramadan disia-siakan. Nah orang yang menjumpai Ramadan, yang mana Ramadan itu adalah sahrul maghfirah, sahrul rahmah, itqun minan nar, kok dia tidak diampuni dosanya, itu termasuk orang yang rugi. Lianna Ramadhana, karena sungguhnya bulan Ramadan, sahrul rahmatin itu bulan rahmat, wa maghfiratin dan ampunan, minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Fa illam yughfar, maka jika tidak diampuni siapa lahu bagi rajul fihi di dalam Ramadan, fahuwa maka bermula rajul maghbunun, itu orang yang merugi. Zubdatul wa idin. Udah nemenin ngechat ya. Si anu mat sono mat. Lah kita kan masih ngechat ya, kita mana Mas Farid? Ke dalam aja, ke dalam apa-apa. Iya. Oh, orang mau disot ini. Kalau kirain ini orang mau di senter sama Rahmat. Iya. Mana beda ya? Sono. Mas Farid tuh ya, biar ngopi. Disot. Nyambungin live. Udah kan saya ngapain gitu? Lagi kopi klik. Ya. Tinggal ketika terjentah. Nah, Jayo, kita lanjut lagi. Siapa kita? Enggak, wah ini saya bikin motif. Mau dibeliin pertama? Oh iya lah, original. Pertama kali. Ada apa? Martabak apa kek ya? Manis ya. Ya manis kayak yang pahit ya. Wah ini Pak Joyo Saputro. Mas Farid katanya mau nyanyi. Boleh Pak Yai? Udah nyanyi situ. Siapa Yai? Gendong kemana-mana. Yang libur Pak Joyo. Iyalah, biar videonya muncul lagi. Oh iya. Pakai busa ya, motifnya ya. Hatiku riang gembira, sambil berbeda panjatkan doa, belajar nyanyi agar mandiri, untuk memahami dan berdikari, dan manusia hidup di bumi, ibaratnya hanya untuk mampir ngopi. Terima kasih Bapak Kiai, dari kami
santri putra dan putri. Terima kasih ibu dan nyai, di Al-Aziz hidup jadi berarti. Terima kasih Bapak Kiai, di Al-Aziz dan putri. Terima kasih ibu dan nyai, di Al-Aziz hidup jadi berarti. Terima kasih Bapak Kiai, dari kami putra dan putri. Terima kasih ibu dan nyai, di Al-Aziz jadi berarti. Yang gembira sambil bercanda ku panjatkan doa. Yang jadi karena manusia hidup di bumi ibaratnya Hanya untuk mampir ngopi. Terima kasih Bapak Kiai, dari kami santri putra dan putri. Terima kasih ibu dan nyai, di Al-Aziz hidup jadi berarti. hatiku seringkali yang gembira sambil bertendang Panjatkan doa. terima kasih atas mandiri untuk memahami Cari manusia hidup di bumi, ibaratnya hanya untuk mampir ngopi. Terima kasih Bapak Kiai, dari kami santri putra dan putri. Terima kasih ibu dan nyai, di Al-Aziz hidup jadi berarti. Terima kasih Bapak Kiai, dari kami santri putra dan putri. Terima kasih ibu dan nyai, di Al-Aziz hidup jadi berarti. siapa kita? Indonesia. Izinkan ayah, izinkan ibu, Izinkan kami pergi berjuang di bawah hibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansar serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Ayo maju, ayo terus maju, singkirkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan
bermanfaat serbaguna. Di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama. Ku rela berkorban demi agama, ku rela berkorban. Bagi dong. Ya. Bagi dong, Pak. Wow. Gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak mantap tuh daripada kamu naik pesawat mana. Tak gendong tuh mantap toh. Wow. Gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak tahu, uye. And I'm going again. I am walking and drink. I'm going again. I'm walking. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Wow. Bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Jangan lupa gosok gigi. Kalau lupa tidur lagi. Wow. Barang siapa yang ingin awet muda dan bahagia di gerak dunia ini, kurang tidur, banyakin ngaji ya. Oke? Oke. Lagi. Habis bangun, Terus mandi, jangan lupa gosok gigi. Kalau lupa tidur lagi. Wow. habis bangun, Terus mandi, jangan lupa gosok gigi. Kalau lupa tidur lagi. kalau lupa Tidur lagi. kalau lupa Tidur lagi. Ya, dikira bener lah. ayo Terserah. bagi kami NKRI Harga mati tak bisa ditawar lagi. Bagi kami NKRI harga mati tak bisa ditawar lagi. Oh
Indonesia. Bagi Kami NKRI harga mati, tak bisa ditawar lagi. Bagi kami NKRI harga mati, tak bisa ditawar lagi. ayo Pancasila Negara kita berlambangkan Garuda, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. itulah Indonesia. bagi kami NKRI harga mati, tak bisa ditawar lagi. Bagi kami NKRI harga mati, tak bisa ditawar lagi. bagi kami NKRI harga mati, tak bisa ditawar lagi. Bagi kami NKRI harga mati, tak bisa ditawar lagi. yo siapa kita Indonesia, siapa kita Indonesia, NKRI harga mati, Pancasila jaya sakti. Pondok Alasis Mas Joyo. Mbak Jaya Lagi ngecek. Nah, ngopi Pak, ngopi. siap Jalan dulu. Semangat nanti lah.